Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Ada seorang pendeta yang istimewa bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim, atau nama Kristennya Abraham ben Moses. Pendeta Saifuddin terkenal sebagai pendeta dan penginjil yang berani. Di tahun 2018, dia dijatuhi hukuman penjara. Yesus itu bilang, "A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada, wala ahadun yahtifu minni." Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Jadi senang sekali kalaupun saya mati di dalam penjara, tetapi di dalam penjara saya menemukan sukacita surgawi yang luar biasa. Luar biasa. Banyak kesempatan saya baca Alkitab justru di penjara. Dalam penjara, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih hebat lagi. Oh, bisa merenung bagaimana ratapan, saya membaca, saya menangis. Bahkan di dalam penjara pertama saya memenangkan 18 muslim terima Yesus. Ini katanya pendeta penista agama. Penjara kedua, saya ketemu lagi dengan banyak dan hari-hari saya itu diintimidasi oleh mereka. Saya ditekan, saya mau dipukul, saya ini. Ini Asep ini sudah membunuh 2 orang, kamu yang ketiga katanya. Apa kata saya terhadap preman penjara? Jadilah kehendakmu Tuhan. Seminggu kemudian banyak pendeta yang besuk saya. Saya dikasih berkat oleh mereka, akhirnya saya beli berkat banyak sekali, Indomie 4 kardus tiap minggu, napi-napi yang kelaparan saya kasih, dan beritanya luar biasa. Pendeta penista agama itu ternyata orangnya baik. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita katanya. Luar biasa. 60 muslim terima Yesus di penjara kedua. Penjara ketiga lebih banyak lagi. Di situ saya harus berjuang. Saya harus berantem tiap hari dengan 5 orang teroris yang bom Sarina itu. Oh, berantem terus, dipukul, dikeroyok. Saya nggak pernah takut ya. Teroris itu mengancam terus. Tetapi setelah dia tahu bahwa yang membeli nasi bungkus dia di dalam penjara, 50 nasi bungkus tiap Senin dan Kamis, baru dia diam. Ternyata pendeta yang membeli. Akhirnya mereka nggak musuhin saya. 120 muslim terima Yesus di penjara yang ketiga. Penjara saya mendidik dan melatih 8 orang Asisten untuk mengajar mereka ini. Ada yang sudah bekerja dengan saya, ada yang melayani dengan saya, ada yang nanya rumah juga. Saya kasih alamat rumah. Saya nggak takut. Semuanya ini milik Tuhan. Dia hanya percayakan kita sebentar. Itu yang saya alami. Banyak dari kita berpikir kalau kita ikut Tuhan Yesus, hidup kita pasti selalu senang dan juga pasti selalu lancar-lancar saja. Tapi hal ini sangat berbahaya. Kalau kita baca di Alkitab, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang justru menderita ketika mereka taat pada perintah Tuhan. Misalnya, Yehezkiel. Yehezkiel ini terus berusaha untuk memperingatkan umat Israel akan dosa mereka dan memperingatkan juga atas hukuman yang mungkin datang kepada mereka. Meskipun dia tahu betul kalau umat Israel itu tidak akan mendengarkan dia. Kita juga pernah dengar tentang kisah Paulus. Jelas sekali dia menderita, dia disiksa di dalam penjara. Meskipun dia sangat menderita di dalam penjara, tapi dia tetap menulis surat-surat untuk melanjutkan penginjilannya. Begitu juga dengan cerita pendeta Saifuddin tadi. Dan dia terus melanjutkan penginjilannya bahkan di dalam penjara sekalipun. Dari tokoh-tokoh itu, ada satu kesamaan. Mereka semua menderita. Hal yang penting ketika kita bicara soal penderitaan,
Kita harus bisa bedakan antara penderitaan yang muncul sebagai proses hidup kita sebagai murid Tuhan dan penderitaan yang muncul sebagai hukuman atas kesalahan kita. Kalau misalnya kita mencuri, atau sebagai karyawan kita menggelapkan uang perusahaan, kemudian kita dipenjara. Tentu kita menderita di penjara. Tapi penderitaan itu muncul sebagai hukuman atas kesalahan kita sendiri. Berbeda ceritanya kalau kita hidupnya pas-pasan, makannya tidak bisa enak-enak, karena uang kita dipakai untuk membantu orang lain sesuai dengan perintah Tuhan. Itu artinya penderitaan kita itu muncul dari taat pada Tuhan dan menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, ikut Tuhan Yesus itu bukan jaminan kalau hidup kita akan selalu senang dan lancar. Terkadang malah semakin kita taat, maka makin banyak penderitaan kita. Tuhan Yesus jelas mengatakan ini di Lukas 9. Orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari, dan terus mengikut aku. Dari ayat tadi ada 3 poin penting yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Yang pertama adalah melupakan kepentingan diri sendiri. Di Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa lihat, kalau di dalam hukum kasih itu disebutkan tentang mengasihi Allah. Kemudian mengasihi sesama. Tapi tidak disebutkan tentang mengasihi diri sendiri. Jadi jelas kalau mengasihi diri sendiri itu tidak termasuk dalam hukum yang utama dan terutama. Kalau kita lihat tokoh-tokoh tadi, mereka jelas sudah melupakan kepentingan dan kenyamanan diri mereka sendiri. Mereka jelas-jelas menderita. Tapi mereka tidak membiarkan penderitaan itu menghalangi mereka untuk terus menginjili. Mereka menginjili sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan dan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang dari hal-hal yang sesat. Artinya, dengan menginjili, mereka menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada sesama mereka. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita terus-menerus memikirkan kepentingan kita sendiri, maka kita pasti tidak punya waktu untuk memikirkan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Saya punya beberapa teman yang baru masuk kerja. Ketika teman-teman saya yang baru ini bertanya pada saya atau meminta bantuan pada saya sebetulnya punya 2 pilihan. Pilihan pertama, saya bisa membiarkan mereka dan menjawab asal-asalan saja. Tapi saya juga punya pilihan kedua. Saya bisa berusaha semaksimal mungkin membantu mereka dan menjawab sejelas mungkin pada mereka. Saya selalu berusaha mendorong diri saya untuk selalu menjawab dan membantu. Meskipun terkadang saya baru bisa membantu dan menjawab di malam hari setelah jam kerja selesai. Hal ini saya lakukan karena Tuhan jelas mengatakan pada saya kalau mengasihi sesama itu jauh lebih penting dibandingkan kepentingan saya sendiri. Jadi keinginan saya untuk bersantai, untuk leha-leha nonton saja, itu jauh tidak penting dibandingkan kalau kita bisa membantu orang. Dengan membantu teman-teman saya yang baru ini, saya sudah menunjukkan kasih saya kepada sesama. Tapi saya juga sudah menunjukkan kasih saya pada Tuhan, karena saya sudah taat. Hal yang kedua adalah memikul salibnya tiap-tiap hari. Salib dalam hal ini bukan cuma soal penderitaan, tapi juga soal tugas yang diberikan Tuhan pada kita. Kalau misalnya ada teman kerja kita menceritakan tentang kesulitannya, dan Tuhan jelas meminta pada kita untuk mendoakan dia, kita harus segera mendoakannya. Atau mungkin kita merasa kesal pada teman kerja kita, tapi Tuhan meminta kita untuk mendoakan berkat untuk dia. Kita tetap harus mendoakan berkat untuk dia.
Mari kita baca tentang hal ini di Lukas 14. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, tidak dapat menjadi pengikutku. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya, supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tak dapat menyelesaikannya, padahal pondasinya sudah dibuat, maka semua orang yang melihat pekerjaan itu akan menertawakannya. Mereka akan berkata, "Lihat, orang ini membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Kalau kita bilang kita percaya, tapi kita tidak melakukan apa-apa yang diminta oleh Tuhan, itu sama saja kita seperti orang yang membangun rumah tapi tidak bisa menyelesaikannya. Jadi jangan sampai perkataan percaya kita jadi sia-sia karena kita tidak bertindak untuk Tuhan. Yang ketiga adalah terus ikut Tuhan. Kita bisa lihat dari kisah tokoh-tokoh tadi. Meskipun mereka menderita, hidup mereka susah, mereka tetap ikut Tuhan Yesus. Dalam proses kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita sebagai manusia yang mengalami penderitaan tentu kadang-kadang merasa kecewa. Waktu kita merasa seperti ini, kita ingat janji Tuhan di Yohanes 16. Di dunia, kalian akan menderita, tapi tabahkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Kita juga bisa baca lagi di Lukas 9 bahwa sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk kepentinganku akan menyelamatkannya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia merusak dan kehilangan hidupnya? Inti dari kedua ayat tadi adalah menderita untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kita harus ingat, kalau penderitaan itu hanya akan berlangsung di dunia ini saja. Kalau kita menjalani hidup kita dengan hanya fokus pada pekerjaan, karir, dan uang, dan hidup kita sekarang baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, kita justru harus khawatir. Jangan-jangan Tuhan sudah minta pada kita, tapi kita pura-pura tidak dengar dan tidak mau melakukannya. Oleh karena itu hidup kita tetap nyaman-nyaman saja. Dan penderitaan yang harusnya membangun kita untuk menjadi murid Kristus yang sepenuhnya kita lewatkan begitu saja. Paulus dalam perenungannya menyadari sesuatu tentang penderitaan ini. Kita bisa baca di Roma 5. Kita pun gembira di dalam penderitaan, sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun, dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Tanpa adanya penderitaan, tidak akan ada ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Coba kita pikirkan pelan-pelan. Kalau hidup kita sudah sangat enak, uang kita banyak, pekerjaan kita enak, keluarga kita baik, pokoknya semua sudah aman. Tentu tidak akan ada ketekunan, karena kita tidak perlu berjuang untuk apapun. Tentu tidak akan ada tahan uji, karena kita tidak melalui berbagai ujian. Akibatnya, kalau kita sekali saja kena ujian, kita jadi mudah menyerah, dan akhirnya tidak melanjutkan perjuangan kita. Lalu yang terakhir soal pengharapan.
Kalau kita sudah punya segalanya, kita bisa jalan-jalan keliling dunia, uang kita tidak pernah habis, tentu kita merasa kita tidak perlu lagi pengharapan. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, penderitaan sebagai proses dalam hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus itu sangat penting untuk bisa membentuk kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan selalu mau dengar Tuhan. Mari kita lupakan kepentingan kita sendiri, kita pikul salib kita di dunia ini, dan kita terus ikut Tuhan Yesus. Tuhan berkati.